Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Jumat 23 Juli 2021. Kiranya sukacita, damai sejahtera dari Tuhan terus menyertai hidup kita yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. Biarlah firman Tuhan yang kita baca sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat memahaminya, serta menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, kami siap sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Hizkia cukup banyak di dalam pasal 18-19 ini. Dan ini menjadi satu raja yang juga menjadi berkat bagi banyak orang termasuk kita yang hidup di zaman ini karena kesaksian imannya. Saya bacakan di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang ke-6 sampai yang ke-7. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan, disuruhnya lah juga Eliakim kepala istana, Sabna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung. Kepada Nabi Yesaya bin Amos berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakhis. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini kita mau belajar bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu, dan kita mau belajar juga ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Allah bertindak dengan cara-caranya, bahkan dengan cara-cara yang ajaib yang tak terpikirkan oleh kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami krisis ya. Situasi krisis sering dihadapi oleh orang percaya dengan dua cara, yaitu datang kepada Allah atau sebaliknya, justru malah meninggalkan Allah. Kadang Tuhan menggiring kita kepada situasi di mana tidak ada suatu ataupun seorang pun yang dapat kita andalkan lagi, termasuk diri kita dan mungkin juga kekayaan kita. Bila hal itu terjadi, seharusnya kita menyadari bahwa kebutuhan kita sesungguhnya adalah Tuhan. Sanherib dikatakan ayat yang ketiga sampai yang keempat, Sanherib mengirim utusan untuk melemahkan Hizkia dan bangsanya agar Hizkia menyerah.
Melihat situasi yang sangat sulit ini, Hizkia datang ke rumah Tuhan dengan penuh perkabungan dan berdoa memohon pertolongannya. Ini satu hal yang baik. Ketika dia mengalami krisis, dia tidak lari kemana-mana, dia datang kepada Tuhan, berdoa dan memohon pertolongan. Untung saja Hizkia mau mendengarkan saran dari Nabi Yesaya, ya, di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 yang saya bacakan tadi. Bergumul bersama dengan orang yang dekat dengan Tuhan sesungguhnya menolong kita untuk tidak tertekan dalam persoalan apapun. Sanherib menunjukkan kesombongannya, namun tidak menyadari kehancuran mereka sudah di depan mata. Ayat 9-13 mengatakan demikian. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resef, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Heona dan Iwa? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas di sini dikatakan bahwa Tuhan akan menolong orang-orang yang mau datang kepadanya dalam situasi kondisi apapun, dan akan menghancurkan setiap orang-orang yang telah menentang dia. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dilakukan Hizkia? Ia menyerahkan segala persoalan hidupnya, masalahnya di hadapan Tuhan tanpa mencari keuntungan dirinya sendiri. Saudara bisa membaca dalam pasal 19 ayat 14 sampai 19. Hizkia berdoa bukan untuk kebesarannya, bukan juga untuk kerajaan Yehuda, kejayaannya. Ia mengaku kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Satu pengakuan yang menunjukkan bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa dan Tuhanlah yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan ia memohon pertolongannya untuk membuat segala kerajaan di bumi ini mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah satu-satunya yang layak disembah oleh seluruh manusia di bumi ini. Satu tujuan doa yang sungguh mulia. Selain dia mengakui kedaulatan dan kekuasaan Tuhan, dia juga meminta supaya banyak orang, sedapat mungkin orang dan kerajaan yang ada di dunia ini bisa mengenal Tuhan. Satu misi yang begitu luar biasa yang seharusnya kita umat perjanjian baru pun menyadari bahwa tidak ada Allah selain daripada Tuhan. Tidak ada Allah yang benar selain daripada Tuhan yang berinkarnasi namanya Yesus. Yang diperlukan oleh setiap orang di muka bumi ini untuk mendapatkan keselamatan. Itulah yang didoakan oleh Hizkia yang seharusnya juga boleh menjadi doa kita supaya Tuhan dikenal oleh banyak orang. Doa Hizkia didengar oleh Tuhan dan Tuhan memberikan kekuatan juga penghiburan kepadanya untuk tidak takut menghadapi Asyur. Di sini kita melihat Tuhan menjadi penjaga dan penyelamat kaum Yehuda. Selain itu juga Tuhan membuat hukumannya atas Raja Asyur dan kerajaannya. Kita perhatikan dalam ayat 35 sampai 37 dikatakan firman Tuhan demikian. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh Allahnya, maka Adramelech dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang
dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Itulah yang terjadi. Tuhan bertindak dengan kuasanya sehingga Asyur menjadi berantakan oleh karena Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan menolong kita, itu hanya karena otoritasnya, bukan karena kebaikan manusia belaka. Tiada persoalan yang sulit bagi Tuhan ketika kita sudah tidak mampu mengandalkan apapun. Itulah kesempatan Tuhan mengerahkan segala kekuatan dan kasih-Nya. Kita hanya perlu datang setiap saat kepadanya, mengandalkan Dia, dan tidak menyombongkan apapun yang kita miliki. Karena itu dalam setiap kehidupan kita, tak kala kita boleh mengalami pertolongan Tuhan, bersyukurlah. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi, dan Dia selalu tepat pada waktunya memberikan pertolongan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Sekali lagi kuncinya bagi kita hanya perlu datang kepadanya setiap saat, mengandalkan Dia, dan lihatlah pertolongan Tuhan nyata bagi setiap orang-orang yang senantiasa datang kepadanya setiap saat dan mengandalkan Dia dalam hidupnya. Firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang bijaksana dalam menghadapi situasi kondisi apapun. Kami mau datang kepada Tuhan, karena datang kepada Tuhan kami boleh mendapatkan kekuatan. Ya Tuhan, biarlah tujuan hidup kami, supaya kami senantiasa mengakui kedaulatan Tuhan yang berkuasa dan penuh kasih. Dan kami juga rindu setiap orang di muka bumi ini boleh mendengar kabar baik, boleh mengenal Allah yang sejati, yaitu Tuhan yang pernah berinkarnasi menjadi penebus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Sekali lagi kami mau supaya Engkau memampukan kami untuk dapat menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.